Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat ulang tahun bagi Perkantas, buat komponen siswa, mahasiswa, dan alumni. Boleh nggak kita saling mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya, karena ini kita hari bahagia. Sebenarnya ulang tahun Perkantas tanggal 29 Juni. Ya, Bapak Ibu mungkin heran ya, kenapa suasana ulang tahun kok banyak serigala, undangannya cukup seram, nuansanya gelap, seperti tidak ada keceriaan. Biasanya ulang tahun tuh ada bunga, kado, balon begitu ya. Tetapi justru ini mas-mas serigala bertebaran di sebelah sini. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang itu. Nah, saya akan memulai khotbah saya dengan pernyataan ini. Kalau kita mendengar istilah comfort zone, apa yang terpikir di benak kita? Comfort zone. Waktu mendengar istilah ini, kita pasti merasakan situasi yang nyaman, situasi yang dicari-cari banyak orang. Kita hidup di zaman yang memuja kenyamanan. Coba ingat-ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, keputusan-keputusan yang kita ambil akhir-akhir ini, pasti di situ ada unsur ya, kenyamanan itu mendikte kita. Contohnya waktu pergi ke tempat ini, bagi yang mungkin tidak ada kendaraan akan pilih naik apa yang nyaman, yang cepat, yang murah. Kalau mau naik pesawat, kalau yang ada uang, pasti akan pilih cari yang nyaman. Untuk mahasiswa, saat ini mahasiswa kalau kerja tugas, pasti nyarinya di kafe-kafe yang murah plus nyaman. Nah, bersyukur rumah pemuritan Perkantas saat ini didesain begitu rupa supaya adik-adik siswa, mahasiswa senang datang ke Perkantas untuk KTB, untuk rapat, kongko-kongko, ngopi-ngopi. Bersyukur ada mesin kopi yang baru, persembahan dari Gereja Sahabat, silakan. Tapi bawa biji kopinya sendiri ya. Fresh graduate kalau mau pilih tempat kerja, pasti kepikiran yang memang sesuai dengan keinginannya. Yang kira-kira akan nantinya bisa membuat hidup kita nyaman. Atau mau pilih rumah meskipun budgetnya minim, pasti ada unsur akan mencari lokasi yang nyaman. Dalam setiap keputusan-keputusan kita, selalu ada unsur ini. Enggak salah. Enggak salah. Tetapi ketika kenyamanan menjadi nilai tertinggi, maka seringkali penderitaan itu dianggap sebuah kegagalan. Ya. Jadi kalau nyaman itu dianggap berhasil gitu ya. Tapi kalau menderita itu gagal. Nah, kalau budaya nyaman ini mendarah daging dalam diri kita, adik-adik siswa, mahasiswa, dan alumni, maka pasti akan terjadi ketegangan tersendiri ketika kita masuk dalam proses pemuritan. Karena di dalam proses pemuritan itu untuk membentuk murid yang rela dan taat kepada Kristus. Ada paradigma yang berbeda antara dunia dengan seorang murid Kristus. Ketika dunia menawarkan kemudahan, Kristus itu menuntut pengorbanan. Ketika dunia mengarahkan tujuan hidup yang menggiurkan, Kristus itu justru mengutus ke tempat yang berbahaya. Ketika dunia mengagungkan kenyamanan pribadi, Kristus memanggil untuk taat mutlak. Seperti ajaran Tuhan Yesus, ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu.
Matius 28. Dan ketaatan itu seringkali harus keluar dari zona nyaman. Nah, ada sebuah tempat yang sangat berbahaya. Dan orang ini, seorang muda, John Allen Chow, saya nggak tahu sebutannya ya. Ini adalah misionaris Amerika. Masih muda, umur 26 tahun. Baru lulus 2 tahun dari Oral Roberts University. Sejak SMA dia punya kerinduan untuk memberitakan Injil. Salah satunya ke sebuah pulau yang paling berbahaya. Ada istilah, kalau pergi ke pulau ini, maka mungkin Anda tidak akan pernah kembali ke sana. Kembali lagi pulang maksudnya. Sebab di pulau ini tinggal suku yang sangat agresif terhadap pendatang. Pulau ini terletak di Laut Andaman ya, di mungkin India Selatan bagian bawah gitu ya. Ada tanda panah merah. Pulau Sentinel ini sangat tertutup dan bermusuhan dengan orang luar. Meskipun pada abad ke-15 banyak misionaris Kristen mencoba mengabarkan Injil di Kepulauan Andaman dan Nicobar. Para misionaris berhasil berinteraksi dengan masyarakat di Kepulauan Nicobar dan beberapa kepulauan Andaman. Tetapi khusus satu pulau ini tidak bisa. Bahkan saking agresifnya ketika masa COVID ada helikopter yang ingin memberi bantuan tetapi justru dipanah oleh orang-orang dari suku Sentinel Utara ini. John Allen Chow tahu tempat ini berbahaya. Dan dia dalam diarinya menyebut bahwa pulau ini dengan sebutan benteng terakhir setan. Dia rindu memberitakan Injil di benteng terakhir setan. Karena tidak ada yang pernah bisa berhasil masuk ke sana. Tahun 2018 bulan November dia ditemukan oleh nelayan, sudah mati. Belum bisa masuk, masih mungkin di perairan di dekat, tetapi dia ditemukan tewas. Jadi ini misionaris yang baru-baru saja, maksudnya bukan zaman-zaman lalu, ini tahun 2018. Dunia menganggap tindakannya bodoh. Mengapa seseorang yang hidup nyaman tetapi mau meninggalkan tempat nyaman itu untuk ke tempat yang hampir pasti akan membawa kematian? Kalau bisa memilih tempat aman, kenapa harus pergi ke tempat yang berbahaya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, ini sejalan dengan teks yang menjadi penekanan khotbah saya malam ini. Yesus mengutus ke tempat yang berbahaya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu, konteks dari Matius 10, ya, Matius 10 ayat 16 ini, kalau kita baca di Matius 10 ayat 1 sampai 15, itu berbicara tentang pengutusan 12 rasul. Pengutusan murid-murid yang pertama. Ya. Jadi di ayat 1 sampai 15, Tuhan Yesus mengutus mereka lalu memberikan perlengkapan-perlengkapan serta kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. N.T. Wright menggambarkan ayat 16 ini seperti roller coaster. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian pernah naik roller coaster? Waktu naik itu exciting sekali. Waktu kereta wahana ini naik gitu ya. Wah, rasa senang begitu.
Tapi kemudian ketika sampai di puncak dan turun, jantung rasa copot, tegang sekali, takut. Jadi ayat 1-15 itu seperti digambarkan oleh Bapak Entirek itu suasananya menyenangkan karena para murid diberi kuasa, diberikan kemampuan, diberikan otoritas. Ini pertama kali pelayanan. Sama seperti kalau teman-teman mahasiswa pergi ke misi Kalimantan, kalau baru pertama kali berangkat, itu exciting-nya luar biasa. Jadi sebelum lulus, adik-adikku mahasiswa, ikutlah misi Kalimantan. Itu tempat pembelajaran yang baik sekali. Wah, pertama berangkat senang, tapi ketika menghadapi tantangan real yang ada di sana, itu bisa rasa seperti turun. Nah, ayat 16 juga demikian. Jadi ayat 16 itu menggambarkan bagaimana setelah mereka mendapatkan kesempatan perlengkapan, kemudian Tuhan Yesus memberikan peringatan bahaya. Kristus tidak menjanjikan dunia yang aman bagi para muridnya. Tetapi ia memanggil mereka menjadi saksi yang berhikmat dan tulus di tengah dunia yang memusuhinya. Menjadi murid Kristus bukan hanya menerima hak istimewa Bapak Ibu Saudara, tapi juga harus siap menerima konsekuensi. Murid bersedia diutus dan setiap pengutusan mengandung resiko. Lalu bagaimana sikap kita? Atau bagaimana kita menyikapi tanggung jawab pengutusan Allah di tengah resiko yang mungkin akan terjadi. Yesus terlebih dahulu mengingatkan sebelum bicara tentang serigala, domba dan lain sebagainya, Yesus mengingatkan identitas mereka. Identitas mereka adalah murid yang diutus. Perhatikan ayat 16 dimulai dengan kata lihat. Lihat. Ini sama dengan, perhatikan baik-baik. Dengarkan ini. Yesus membutuhkan perhatian penuh untuk sebuah peringatan yang serius dan menegangkan. Aku mengutus kamu, lihat. Jadi fokus utama Yesus bukan pertama-tama pada domba atau serigala, melainkan fakta bahwa murid adalah orang yang diutus. Dan sebelum murid diutus, ayat 1-15 dan bahkan ayat-ayat sebelum itu, mereka sudah mendapatkan perlengkapan, mereka sudah dapatkan petunjuk, mereka sudah dibekali dengan banyak hal. Namun perlengkapan pelayanan tidak berarti menghilangkan tantangan. Meskipun kita dilengkapi, meskipun kita sudah belajar banyak, tapi itu tidak menghilangkan tantangan. Pekantas sejak awal didirikan tahun 73, terus mengupayakan penginjilan dan pemuritan sebagai strategi untuk kaderisasi pemimpin. Tim pembimbing siswa, PMK Kota, berjuang merintis KTB di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Setiap raker selalu dievaluasi. Berapa KTB yang terbentuk, berapa anggota kelompok yang dijangkau, profilnya sampai di mana, apa yang perlu dilengkapi. Bahkan ada mentoring, ada pembinaan, ada camp-camp untuk melengkapi semuanya itu. Tapi proses seorang murid tidak cukup sampai di situ. Masih ada tahapan penting yang harus dilewati, yaitu apa? Murid itu harus diutus. Murid harus diutus dan kalimat aku mengutus kamu, kata Yesus. Sebenarnya ini juga memberikan penghiburan buat kita. Murid tidak pergi atas inisiatifnya sendiri. Murid pergi karena diutus. Artinya, misi yang mereka jalankan adalah misi Kristus. Bukan misi pribadi, bukan misi perkantas.
Dan Dia yang mengutus juga akan menyertai mereka. Itulah sebabnya sekalipun dunia digambarkan seperti serigala, para murid tetap bisa melangkah dengan keberanian. Karena mereka berjalan tidak sendirian, melainkan membawa otoritas dan penyertaan dari Sang Pengutus. Jadi kita perlu ingat identitas, kita murid yang diutus. Bapak Ibu Saudara, di Perkantas Surabaya ada PA-PA alumni yang dipimpin oleh staf ataupun KTB-KTB yang rutin dilakukan 1 bulan sekali. PA-PA ini bukan sekedar untuk aktivitas, bukan sekedar untuk tradisi bahwa Perkantas itu tradisinya PA. Bukan. Tetapi kerinduan PA-PA ini terus diadakan 1 bulan sekali. Supaya spiritualitas kita disegarkan, dibekali untuk kemudian para alumni siap diutus ke tempat kerja, ke masyarakat, ke kota ini. Bagi rekan-rekan alumni mungkin yang belum tergabung dalam kelompok PA, silakan bisa hadir. Mungkin ada alumni-alumni dari luar kota yang belum bergabung. Karena justru dengan PA itu menjadi sarana kita dicas. Tapi enggak cuma cukup di situ. Setelah dicas harus keluar lagi. Harus diutus. Cukup 1 bulan sekali karena supaya para alumni juga bisa berkontribusi di gereja. Tempat kerja di masyarakat. Kalau nanti waktunya alumni diambil banyak, kapan alumni bisa berkarya, terlibat lebih jauh di gereja, di masyarakat. Jadi 1 bulan sekali gunakan dengan baik. Nah, bagi para siswa dan mahasiswa, kampus atau sekolah bukan sekedar tempat menuntut ilmu. Tapi kampus atau sekolah adalah ladang misi yang Tuhan percayakan. Tuhan enggak nunggu kalian lulus dulu, baru kemudian bermisi di sekolah atau di kampus. Justru sekaranglah Tuhan mengutus kalian. Entah itu terlibat, tadi ada yang di OSIS, di BEM, di Senat. Kalian bisa menjadi murid Kristus di tengah-tengah teman-teman yang belum mengenal. Menjadi berkat di sana, di asrama, di kos-kosan, bahkan di media sosial. Itu adalah ladang misi kita. Karena itu terus perhatikan cara kita bertindak, cara kita berkata-kata, cara kita hidup. Supaya kita bisa menjadi kesaksian. Bukankah kita sudah diperlengkapi? Jangan hanya senang ngumpul di Perkantas. Jangan hanya senang terus ada dalam komunitas kita saja, tapi tidak pergi keluar. Jangan cuma jago kandang. Seringkali Perkantas dikritik gitu ya. Oh, Perkantas tuh fokusnya terlalu vertikal. Menekankan disiplin rohani gitu ya. Tetapi dia mengatakan Perkantas lupa sama kondisi sekitar dan ataupun masalah sosial. Apakah demikian? Bukankah kita hadir di tengah-tengah dunia ini harusnya terlibat? Bukan hanya punya relasi yang dekat dengan Tuhan, tetapi juga terlibat tempat kerja di lingkungan perumahan kita. Karena itu saya mengapresiasi teman-teman mahasiswa di Kenosis yang terlibat Kenosis. Kenosis ini bimbingan belajar bekerjasama dengan Departemen Misi GKA Gloria. Terima kasih Pak Irawan, Pak Subandi yang selama 10 tahun ini bekerjasama dengan Perkantas
Dan ini menjadi sarana untuk mahasiswa-mahasiswa bukan hanya cuman belajar di kampus, pembinaan di perkantas, tapi ada kesempatan untuk bermisi. Melayani anak-anak Sidotopo yang notabene belum mengenal Tuhan. Kemarin baru saja berulang tahun. Dan kiranya adik-adik mahasiswa yang lain juga mari terlibat. Ini menjadi kesempatan kita untuk bermisi. Bagi fresh graduate, jangan pernah berpikir bahwa ketika lulus, haleluya, I'm free, aku nggak usah pelayanan lagi. Udah capek dari mahasiswa pelayanan terus. Ini kesempatan saya mau membangun karir. Sesungguhnya marketplace adalah ladang misi saudara. Kantor, perusahaan, rumah sakit, kampus, sekolah, pabrik, toko, pemerintahan, dunia bisnis, bahkan ruang-ruang digital adalah tempat yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saudara. Di sanalah Kristus mengutus kita untuk menjadi saksinya. Nah, bagi para alumni senior, gitu ya, bahkan mungkin yang sudah memasuki masa pensiun, biasanya pensiun itu maunya menikmati hidup ya. Gitu ya Cik Mei. Mau slow living, mau jalan-jalan gitu ya. Mau kalau ada cucu, mau bersama-sama dengan cucu. Ya memang tidak salah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, pelayanan panggilan misi bukan berarti selesai setelah seseorang memasuki masa usia indah. Tuhan memanggil Abraham usia 75. Memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir usia 80. Hana juga usianya tua. Jadi ladang misi juga bagi para alumni senior. Menjadi kesempatan untuk melayani, mungkin bentuknya berbeda. Mungkin ini kesempatan untuk bisa jadi berkat di komunitas lansia, komunitas perumahan. Jadi Pak Tony Antonio ya, meskipun pensiun tetap berkarya ya. Pak Tony, Bu Supit, dan bapak-bapak yang lain, masa pensiun, di Alkitab tidak ada pensiun. Pelayanan tidak pernah ada kata pensiun. Tentu bentuknya berbeda. Mari kita sama-sama mengerjakan panggilan misi karena apa? Karena kita adalah murid yang diutus. Jadi menjadi murid berarti bersedia diutus, tetapi Yesus juga realistis. Ketika ia mengutus murid-muridnya, ia tahu bahwa dunia tidak selalu menyambut mereka. Ada realitas yang dihadapi murid dalam pengutusan, ada bahaya dan resiko. Apa realitasnya? Ya. Realitas medan pertempuran, medan pengutusan, yaitu domba di tengah serigala. Perhatikan di sini Yesus tidak berkata, aku mengutus kamu seperti singa di tengah serigala. Atau aku mengutus kamu seperti prajurit yang dilengkapi dengan senjata. Sebaliknya dia memilih gambaran domba. Kenapa ya Tuhan Yesus plot twist banget gitu ya. Seharusnya kan mungkin kalau menurut kita ya yang sudah terkontaminasi dengan budaya comfort zone. Mengutus domba ke tengah serigala ini kan ya pasti sulit, pasti mati menurut pemikiran kita gitu ya. Jadi mengapa domba? Karena secara alami domba adalah hewan yang lemah dan bodoh. Domba itu tidak punya pertahanan diri atau seperti cakar atau taring untuk menyerang. Dia lari juga tidak mampu. Domba itu hanya bergantung kepada gembalanya. Kalau domba berjalan sendiri, dia gampang tersesat dan bisa menjadi sasaran buas. Sebaliknya,
Serigala adalah predator. Dia kuat, licik, agresif dan memangsa domba. Dengan gambaran ini Yesus sedang berkata kepada murid-muridnya, dunia tempat aku mengutus kamu bukanlah lingkungan yang selalu bersahabat. Akan ada orang-orang yang memusuhi kalian karena kalian milikku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa sih serigala yang dihadapi oleh para murid? Kalau saya membacakan ya, serigala yang dihadapi para murid di ayat 17 itu dikatakan, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyisah kamu di rumah ibadatnya. Justru di rumah ibadat, murid-murid akan dipersekusi. Lalu di ayat 18, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Para murid diperhadapkan dengan kekaisaran Romawi, diperhadapkan dengan raja-raja yang ada di bawah kekaisaran Romawi itu. Dengan kata lain, ketika mereka diutus, sudah menghadapi tokoh-tokoh agama yang tidak senang, yang mempersekusi, lalu berhadapan dengan penguasa, kurang apa lagi. Tetapi di rumah pun mereka juga menghadapi tantangan. Di ayat 21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Jadi kawanan serigala itu di mana-mana, baik yang dekat maupun jauh. Pertanyaannya adalah, siapa itu serigala? Serigala adalah semua kekuatan, agama, penguasa, sistem pemerintahan, kelompok, tekanan, filosofi, ataupun nilai-nilai yang ada di dunia ini yang menentang Injil. Itulah serigala. Lalu serigala kita siapa hari ini? Serigala kita siapa hari ini? Mungkin itu adalah budaya yang menganggap kebenaran itu relatif. Sehingga kita, ketika kita mempercayai kebenaran Alkitab, mereka anggap kita orang yang aneh. Mungkin itu tekanan untuk berkompromi dengan dosa demi diterima oleh lingkungan. Mungkin itu sistem, baik itu di pemerintahan, di instansi, di tengah masyarakat, yang menekan dan mendorong ketidakjujuran demi keuntungan pribadi atau golongan. Ataupun tadi seperti yang diseringkan oleh seorang adik, itu di keluarga sendiri. Ada pengkhianatan dan penolakan oleh karena kita hidup sebagai murid Kristus. Siapa serigala kita hari ini, Bapak Ibu Saudara? Mungkin Bapak Ibu Saudara langsung bisa terpikir di benak kita. Di sini ada banyak dosen. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah hadir, yang juga bukan hanya mendidik anak-anak bangsa, tapi juga terlibat mendukung persekutuan mahasiswa. Tidak mudah untuk menjadi dosen, ada banyak serigala, begitu ya Pak Ming ya. Mungkin ada budaya mengejar prestasi di atas integritas. Karena seorang dosen diukur dari jumlah publikasi, hibah penelitian, jabatan akademik, dan lain-lain. Semua itu tentu baik. Tetapi akan berubah menjadi berhala ketika keberhasilan lebih penting daripada kejujuran. Godaan untuk memanipulasi data penelitian, dan lain sebagainya. Mungkin serigala itu tekanan, ambisi pribadi ataupun tekanan dari institusi.
Saya tidak bisa memberikan contoh satu persatu, tetapi setiap kita pasti ada serigala-serigala yang membuat kita bisa goyang imannya. Apalagi di tengah-tengah bangsa yang tidak mudah. In this economy gitu ya. In this economy yang itu membuat kita akhirnya mungkin gimana caranya ya bertahan. Kalau kita tidak ingat sebagai murid Kristus mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Bapak Ibu Saudara, ini ada buku terbitan Perkantas, Lead. Bapak Ibu perlu membelinya, ini promosi ya. Kenapa? Karena pemimpin itu seringkali jadi sasaran serigala-serigala. Dalam tanda kutip ya. Buku ini baik sekali. Banyak pemimpin-pemimpin hebat jatuh karena tidak didukung oleh komunitas. Banyak pemimpin-pemimpin oleh karena tekanan ekonomi, tekanan dari institusi, tekanan dari berbagai banyak hal. Akhirnya tergoda. Karena itu kita perlu bertahan, perlu berjuang. So, bacalah buku ini. Nanti dijual, nggak tahu ada diskon 50% tidak ya. Yesus tidak pernah berkata bahwa semua itu tidak akan terjadi. Sebaliknya ia sudah mengatakan sejak awal, akan ada serigala-serigala yang memusuhi para murid. Dan ada satu hal yang sangat menguatkan, Yesus berkata, aku mengutus kamu. Artinya sebelum berbicara serigala, Yesus berbicara terlebih dahulu sebagai pengutus. Fokus utama kita bukanlah banyaknya serigala, tetapi siapa yang mengutus kita. Domba memang lemah, tetapi domba memiliki gembala yang tidak pernah meninggalkannya. Nah, dengan identitas murid yang diutus dan realitas yang penuh banyak tantangan ini, bagaimana kita menyikapi bahaya? Tuhan Yesus memberikan sebuah strategi. Ya. Mungkin bagi kita, gimana caranya menghadapi serigala yang kuat, buas? Mungkin kita bilang, domba harus jadi lebih kuat. Dombanya ngejim atau dombanya apa begitu ya. Domba harus jadi lebih kuat. Ada sebuah lagu, ya ini ada yang bisa ya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Lagu ini pesannya positif, jangan mudah menyerah, bangkit kembali terus melangkah. Isinya baik. Tetapi Yesus memberikan jawaban yang berbeda. Yesus tidak berkata, jadilah manusia kuat. Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mengapa? Karena dalam menghadapi penolakan terhadap Injil, kekuatan saja itu enggak cukup. Murid Kristus membutuhkan hikmat sekaligus karakter. Jika kuat saja tapi enggak berhikmat, kita bisa bertindak gegabah. Jika hanya kuat tapi tidak tulus, ya kita sami mawon seperti serigala-serigala ini ya. Karena itu Tuhan Yesus memadukan dua kualitas yang harus berjalan sama-sama. Yaitu kualitas pertama ini adalah cerdik seperti ular. Cerdik atau pronimos. Bapak Ibu, saya itu fobia ular. Jadi waktu mempersiapkan ini saya nggak berani lihat YouTube gimana ular itu bertahan hidup, gimana ular itu punya strategi mempertahankan diri. Saya nggak berani, saya takut membayangkan aja saya sudah rasa pingsan gitu ya. Tapi secara umum, ular itu bukan hewan yang agresif. Ular itu baru akan menyerang kalau dia terpojok.
Kalau dia akan terpojok, nggak ada jalan keluar, dia baru akan mungkin kalau kobra itu langsung ini mengeluarkan desis ataupun itu ya. Beberapa bentuk kecerdikan ular dalam bertahan hidup itu dia menghindari konfrontasi. Jadi ketika merasakan getaran langkah manusia, kebanyakan ular itu akan menghindar. Cari jalan menghindar. Menyerang sekali lagi pilihan terakhir. Jadi ular itu menghindari konfrontasi supaya tidak mati konyol. Ular itu memilih waktu yang tepat. Ular biasanya aktif pada malam hari atau waktu tertentu ketika resiko bertemu predator lebih kecil. Mereka tahu kapan bergerak dan kapan harus diam. Dan ular tidak mengejar mangsa tanpa perhitungan. Mereka nunggu kesempatan, tidak buang energi sia-sia. Dari sini kita bisa belajar kecerdikan ular. Yesus tentu bukan memuji kelicikan ular yang dipakai iblis dalam Kejadian 3. Bukan. Yang dipuji adalah kecerdikan dan kehati-hatian ular dalam menghadapi ancaman. Jadi sebagai murid Kristus kita diutus menghadapi tantangan. Kristus mendorong kita untuk punya hikmat. Kita harus baca situasi. Jangan sengaja cari konflik. Sekali lagi bersyukur dengan rumah pemuritan Perkantas yang ada di Tenggilis. Kita bisa beraktivitas di sana. Namun adik-adik mahasiswa dan siswa perlu berhikmat. Karena tinggal di lokasi masyarakat yang majemuk. Jangan latihan musik itu sampai di atas jam 10 malam. Kalau mungkin lagi di Perkantas jangan teriak-teriak sampai menimbulkan tetangga sebelah itu jadi ilfil. Mereka jadi merasa gak enak tinggal dekat Perkantas. Mari kita tidak dengan sengaja mencari konflik, jangan. Jadi perlu berhikmat. Bersyukur selama 53 tahun kita bisa tetap melayani. Tidak ada oknum-oknum walaupun tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi mari tetap berhikmat. Kita juga perlu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Kita tidak bertindak sembrono dengan alasan iman. Wah nekat. Hanya karena, ini iman. Tidak. Kita juga perlu waspada terhadap jebakan dosa dan manipulasi lingkungan. Bahkan Yesus sendiri beberapa kali menghindari orang-orang yang tidak menangkapnya. Karena waktunya memang belum tiba. Kita juga melihat contoh kecerdikan ini dalam pelayanan para rasul. Mereka tidak cari-cari penderitaan, tapi juga enggak lari dari penganiayaan. Ini bukan tanda takut, melainkan penggunaan hikmat demi kelangsungan misi. Nah, berikutnya yang kedua, kualitas yang dibutuhkan ketika menghadapi bahaya yang mungkin akan datang ke depan. Kualitas seperti tulus, seperti merpati. Kalau hanya cerdik, seseorang itu bisa jadi manipulatif. Karena kepandaiannya, tanpa ketulusan. Karena itu Yesus menambahkan tulus seperti merpati. Burung merpati itu melambangkan kemurnian, ketulusan, tidak punya niat jahat. Kita mengingat waktu Nuh lepaskan burung Nuh itu ya. Waktu Nuh lepaskan burung merpati ketika air bah itu surut. Waktu lepas burung gagak, gagaknya enggak kembali. Tapi waktu melepas burung merpati, burung merpati itu sore hari kembali dengan membawa pucuk zaitun. Menunjukkan merpati itu melambangkan kesetiaan. Jadi ketika Yesus memerintahkan para murid yang diutusnya untuk memiliki karakter yang tulus, ini berarti bahwa ketika mereka menghadapi tekanan, penolakan, penganiayaan, mereka tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian, bahkan diharuskan tetap mengasihi orang yang menolak mereka. Adik-adik siswa dan mahasiswa kalau penginjilan,
di sekolah atau kampus. Kalau ditolak, jangan kemudian terus dihindari atau dimusuhi. Tetap Tuhan perintahkan mengasihi, tetap bersahabat. Jangan pakai alasan penginjilan itu untuk berteman atau bersahabat. Dengan kata lain, ketulusan menjaga motivasi hati kita, sementara hikmat mengatur cara kita bertindak. Jadi nggak cukup cerdik ya, cerdik saja, tapi perlu jadi saksi yang efektif sehingga perlu kualitas keduanya. Dan John Stott mengatakan, the Christian must combine a cool head and a warm heart. Murid Kristus harus punya kepala yang dingin, hati yang hangat waktu menghadapi tekanan masalah. Memiliki hikmat untuk memahami dunia, tetapi juga kemurnian untuk tetap berbeda dengan dunia. Bapak, Ibu, Saudara, di Perkantas ada departemen konseling, ada geria pulih asih yang bisa membekali kita, membekali adik-adik siswa, mahasiswa, dan alumni secara khusus dalam hal emosi, mental, ataupun perlengkapan untuk memasuki dunia kerja, memasuki pernikahan, begitu ya. Silakan menggunakan sarana-sarana yang ada ini. Jangan sungkan. Ini juga sarana untuk membekali mental kita agar lebih kuat dan lebih sehat. Sebab tekanan dan kekuatan dunia yang memusuhi Injil itu bisa mematahkan mental kita untuk survive. Berapa banyak alumni-alumni muda kena mental ketika menghadapi tekanan di tempat kerja. Karena merasa tidak sanggup, resign. Nggak sanggup, resign. Bahkan baru-baru ini seorang dokter di NTT gantung diri karena depresi setelah mendapatkan tekanan dari keluarga pasien karena tidak memberikan suntikan antivenom ketika pasien itu terkena gigitan ular. Tekanan itu membuat dia depresi dan akhirnya dia bunuh diri. Mungkin kita punya kerinduan untuk bermisi di marketplace. Tapi kalau tidak kuat secara rohani, secara mental, kita bisa ambruk duluan. Bahkan misionaris-misionaris yang diutus ke lintas budaya pun perlu sehat mental. Supaya siap menghadapi penolakan, siap menghadapi tantangan. Di depan tantangan kekristenan akan semakin berat. Seorang murid yang tanpa pembekalan baik secara rohani, skill, karakter, mental, bagaimana bisa bertahan menghadapi kesulitan dan keganasan serigala-serigala. Karena itu bertekunlah, sekali lagi bertekunlah selama Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk dibina di Perkantas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diutus seperti domba di tengah serigala. Mungkin hari-hari ini di antara kita sedang berada di tengah serigala sama seperti halnya Dr. Ivana gitu ya. Domba tidak pernah cukup melawan serigala. Harapan domba bukan pada kekuatannya, tetapi harapan domba pada gembalanya. Kita memiliki gembala agung yang lebih dahulu berjalan di jalan penderitaan. Dan ia sendiri adalah anak domba Allah yang dikelilingi serigala, namun tetap taat kepada Bapa. Ia pernah ditolak, ia pernah difitnah, ia juga dikhianati oleh sahabatnya. Ia diadili dengan tidak adil dan ia disalibkan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan, penolakan, penganiayaan karena iman kita, kita tidak sedang berjalan sendiri. Kita berjalan bersama Yesus, kita mengikuti jejak Sang Guru Agung kita. Dan domba tidak pernah dipanggil untuk menjadi hebat. Domba dipanggil untuk tetap dekat dengan gembalanya. Mari seluruh keluarga besar Perkantas memasuki tahun
tahun di depan yang tidak mudah. Mari terus bertekun. Dan selama mata domba tertuju kepada gembala, dia tetap memiliki pengharapan. Sekalipun serigala-serigala masih ada di sekelilingnya. Mari kita melangkah sebagai murid yang diutus dengan kekuatan yang daripada dia. Dan Gembala Agung itu mengatakan janjinya di Matius 28 ayat 20, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa.